Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Life Goes On, di mana hidup akan terus berjalan. Bersama saya Firda Aulia, kali ini kita akan membahas tentang kunci sukses masuk PTN. Sebelumnya kita sudah bersama dengan sosok guru yang mengajar di salah satu SMK di Jakarta. Ya, selamat datang Ibu Herinisa. Mbak Firda, Assalamualaikum teman-teman semua yang lagi menonton. Terima kasih loh udah diundang ke sini. Iya, sama-sama Ibu Nisa. Boleh sedikit dong curhat tentang keresahan para guru? Kalau keresahan sih ada ya, tentunya kan ini lagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, tentu kendalanya banyak, keresahannya banyak ya kan, curhatan-curhatan tentang guru-guru gitu ya. Cuma ya seperti itu aja lah, paling keresahan harus mengajar di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah sekolah online gitu ya. Tentu kan kendalanya juga banyak, ada sinyal salah satunya kan. Terus ada aja anak murid yang tiba-tiba sinyalnya hilang gitu kan di tengah-tengah kita lagi ngajar gitu. Berarti itu aja sih paling. Senang sekali nih sudah kedatangan Ibu Nisa di podcast saya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, saya ingin nih dengar sedikit motivasi dari Ibu Nisa buat siswa-siswi yang akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Waduh, motivasi ya. Apa ya? Bentar, saya mikir-mikir dulu nih, topiknya agak berat nih, motivasi. Ini loh Mbak Feder, kan kita dari lulus SMA ya, tentu kita kan semuanya pengen gitu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau ke dunia perkuliahan ini kan merupakan salah satu idaman hampir semua orang ya. Meskipun nggak semua orang setuju sama pendapat ini, tapi ya rata-rata merupakan idaman gitu ya. Nah, melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi ini itu merupakan mimpi dan cita-cita yang mulia dan harus didukung dengan sepenuh hati. Dengan memiliki pendidikan yang tinggi, tentu status sosial kita juga akan meningkat. Benar nggak? Iya kan? Nah, dan pandangan orang-orang terhadap kita juga tentunya akan berbeda gitu kan, daripada kita hanya sebatas lulusan atau SMA lah gitu. Ya kan? Iya, betul banget itu. Nah, lagi pula ya bagi para orang tua nih, jika anak-anak mereka bisa melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi itu ada kebanggaannya tersendiri gitu loh. Kayak ada suatu kebahagiaan, apalagi nanti udah lulus jadi sarjana gitu kan, wisuda, foto gitu kan. Itu kan momen-momen yang luar biasa gitu ya, iya betul. Nah, selain dari orang tua, masyarakat atau tetangga ini tuh karena kalau kita melanjutkan ke perguruan tinggi itu bagi diri kita sendiri itu ada suatu kebanggaan sendiri juga gitu, seperti wah saya berhasil nih masuk ke perguruan tinggi, apalagi yang perguruan tinggi yang bergengsi gitu lah, yang top 3 lah bisa dibilang ya, itu top 3 kampus-kampus yang wah banget itu, pasti bangganya luar biasa gitu kan ya. Pasti tuh ada rasa wah sudah jadi anak kuliah nih, keren gitu kan ya, udah bukan anak sekolah lagi nih gitu, pokoknya ya merasa keren lah, merasa jadi orang paling keren gitu, udah datang ke kampus, oh iya keren, ini kampus saya, kampus paling bagus gitu, paling bergengsi gitu lah ya. Nah pokoknya itu ada kebanggaannya gitu. Nah selain itu tadi yang saya jelasin, ada beberapa alasan yang mendorong kita semua untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah alasan yang pertama itu mencari pekerjaan. Kalau kita melanjutkan ke perguruan tinggi dan berkuliah dengan rajin, tekun gitu ya, insya Allah nanti kedepannya dipermudah dalam mencari pekerjaan. Memang tidak ada jaminannya, tapi bisa ada kemungkinan gitu loh ya. Kayak misalnya kita punya ilmu yang lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berkuliah gitu. Misalnya kita mendalami suatu ilmu, terus misalnya nih kita kuliah di bidang pendidikan, ya otomatis kita belajar kan bagaimana caranya menjadi guru, menjadi ini. Nah nanti setelah lulus kita bisa melamar kan ke sekolah atau ke kampus-kampus gitu kan. Itu kan bisa membantu kita untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, dengan kita melanjutkan ke perguruan tinggi ini juga bisa meningkatkan SDM atau sumber daya manusia. Ya, jadi sumber daya manusia itu bisa lebih cerdas gitu dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan banyak orang yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, otomatis sumber daya manusia juga akan memiliki kualitas yang bagus, yang unggul gitu, ya kan? Nah, selanjutnya ini yang tadi sudah saya singgung yaitu status sosial. Jika kita melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentu status sosial kita di masyarakat juga akan berubah. Pandangan orang-orang terhadap kita juga berubah. Bisa juga memberikan motivasi kepada anak-anak yang di bawah kita atau adik-adik kita supaya ikut untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, yang terakhir itu
Kenapa kita harus masuk perguruan tinggi? Karena di perguruan tinggi kita bisa mencari relasi, pertemanan ya, membangun relasi sebanyak-banyaknya. Itu pasti akan berguna bagi kita suatu hari nanti. Biarpun tidak di saat ini, tapi pasti nanti di suatu hari nanti itu akan berguna gitu untuk kita. Kalau kita punya teman yang banyak, ya di sana kenal, di sini kenal, pasti nanti ada aja teman yang bisa membantu kita gitu kalau kita lagi butuh. Biarpun cuma sekedar, oh iya saya tahu nih, ini pernah kuliah di sini di jurusan ini gitu. Pasti kan itu bisa menambah relasi dan koneksi juga gitu. Itu sih kalau dari saya. Wah, pas dengar motivasi dari Bu Nisa, saya jadi mau daftar lagi nih ke salah satu PTN. Jadi semangat banget gitu pengen kuliah lagi. Nah, karena kita udah dapat motivasi yang bikin kita menggebu-gebuin masuk PTN lagi, kita langsung aja yuk cari tahu bagaimana caranya masuk ke dalam PTN dan seluk-beluk dari PTN tersebut. Nah, dalam menentukan pilihan PTN, pastinya sebelum menentuin mau kemana nih selanjutnya kita melanjutkan pendidikan, pasti para siswa-siswi harus mengetahui dulu dong minat dan kompetisi diri. Bagaimana pendapat-pendapat Bu Nisa nih mengenai hal-hal tersebut? Iya, tentunya kan kita kalau mau masuk ke PTN atau ke PTS ya, itu kan intinya berkuliah lah ya. Kita harus masuk ke jurusan yang sesuai dengan minat kita. Jadi dengan menentukan kita mau kemana sesuai dengan minat kita itu jadi lebih mudah dalam memilih jurusan di PTN. Nah, dalam memilih jurusan ini kan dipengaruhi oleh minat dan kompetensi diri kita sendiri. Nah, dari minat ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Jadi dibagi dua faktor. Yang pertama ada faktor intrinsik atau faktor dari dalam diri kita sendiri, dan yang kedua ada faktor ekstrinsik atau faktor dari luar diri kita. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu ada faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, jadi faktor intrinsik ini tuh ada 3 ya. Yang pertama itu ada motivasi dan cita-cita, yang kedua ada kemauan, dan yang ketiga itu ada ketertarikan. Nah, yang pertama itu ada motivasi dan cita-cita. Sebelum timbul minat terhadap motif dan motivasi, motif itu merupakan suatu penggerak dari dalam diri seseorang, dari dalam diri kita sendiri ya, untuk melakukan suatu aktivitas tertentu untuk memperoleh tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, sedangkan motivasi merupakan suatu pernyataan yang kompleks di dalam suatu diri kita yang mengarahkan hal tersebut kepada tingkah laku kita, gitu ya. Nah, ini juga akan bersumber atau kepada tujuan akhir gitu, tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, pada umumnya motivasi intrinsik ini tuh lebih kuat karena berasal dari diri kita sendiri tanpa pengaruh orang lain. Untuk yang kedua ini ada kemauan. Nah, sementara kemauan ini itu merupakan dorongan dari diri kita sendiri juga yang menyebabkan seseorang sanggup melakukan berbagai tindakan yang perlu atau yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kemauan ini dorongan dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau kita punya suatu tujuan, kemauannya itu harus kuat supaya tujuannya itu lebih mudah untuk dicapai ya. Nah, yang ketiga ini ada ketertarikan. Ketertarikan ada suatu perasaan senang, terpikat, atau mengaruh minat terhadap suatu hal. Nih, jika ada ketertarikan, misalnya dari kita untuk masuk perguruan tinggi, tentu kita pasti akan senang nih menjalani prosesnya dengan senang hati gitu kan ya, dengan ikhlas, dengan tidak dibawa beban gitu. Nah, selanjutnya kita bahas yang faktor eksternal atau biasa kita sebut ini tuh faktor dari lingkungan sekitar. Iya, lingkungan sekitar. Nah, faktor-faktor dari lingkungan sekitar ini bisa jadi ada dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Untuk lingkungan keluarga ini ada dari orang tua, ada dari saudara, dan ada juga dari ekonomi keluarga. Nah, untuk dari orang tua ini, orang tua tentu saja mempengaruhi proses pendidikan anaknya gitu ya. Jika orang tua mendukung dengan sepenuh hati kemauan anaknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu anaknya bisa mendapatkan motivasi lebih dan bisa meningkatkan kemauan dalam dirinya kan ya. Nah, orang tua merupakan pendidik pertama di dalam sebuah rumah bagi seorang anak. Nah, maka orang tua yang memberikan pengaruh dan warna kepribadian terhadap seorang anak. Nah, dengan demikian, mengingat seberapa pentingnya pendidikan di lingkungan keluarga, maka pengaruh di lingkungan keluarga terhadap anak dapat mempengaruhi apa
apapun keputusan yang dimiliki oleh anak itu. Jadi orang tua juga memiliki pengaruh yang besar gitu lah ya istilahnya. Nah selanjutnya ada dari saudara. Saudara juga penting nih. Misalnya Firda mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Firda punya kakak yang udah lebih dulu gitu masuk ke PTN, misalnya masuk ke UNJ gitu ya. Akhirnya Firda melihat, wah kakak yang itu bisa masuk UNJ nih, keren, mau ikutan juga gitu. Jadi termotivasi gitu kan ngelihatnya. Nah seperti itu pengaruh saudara gitu lah ya. Itu juga penting selain dari orang tua. Nah selanjutnya ini dari ekonomi keluarga. Kita kan tahu ya kalau ekonomi keluarga ini setiap orang tuh berbeda-beda gitu kan ya. Ada yang memang terlahir dengan keberuntungan dan yang lain-lain gitu ya. Tapi jika ditelusuri lebih lanjut, ekonomi ini sudah bukan menjadi penghalang lagi bagi kita, karena di PTN ini juga udah banyak banget beasiswa ya kan bagi siswa yang pintar gitu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena faktor ekonomi. Jadi percaya aja kalau misalnya ada suatu kemauan dan ada suatu motivasi, pasti ada hal yang akan mengikutinya gitu, ada aja jalannya gitu loh, ya kan? Nah, selain dari lingkungan keluarga, ada juga dari lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini salah satunya yang paling mempengaruhinya itu ada guru, ya, guru. Jadi guru ini kan ibaratnya seperti orang tua di sekolah gitu ya. Jadi semua kegiatan anak-anak di sekolah diasuh oleh guru gitu. Jadi guru juga berperan penting dalam memberikan motivasi, memberikan kemauan terhadap anak muridnya sendiri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ini. Lagi pula juga guru yang mengetahui sejauh mana kompetensi anak-anak itu di sekolah kan, guru yang ngajarin lah istilahnya. Misalnya Bu ini tahu kalau anak ini mampunya masuk ke PTN jurusan ini. Kalau jurusan ini tidak mampu misalnya karena nilainya kurang atau apa gitu ya. Nah, selain dari guru, teman-teman di sekolah juga berpengaruh nih. Dengan kita memiliki teman-teman di sekolah, apalagi teman-teman yang memiliki motivasi dan kemauan yang tinggi, otomatis kita juga akan ikut terbawa suasana termotivasinya gitu ya. Misalnya punya teman yang rajin banget gitu dan udah menetapkan pilihan, udah yakin banget pengen masuk ke sini. Nah, otomatis kita juga jadi ikut terbawa-bawa suasana semangat dan excited lah istilahnya gitu ya, karena punya teman yang udah tahu banget nih tujuannya mau kemana gitu. Nah selain itu, selain dari teman, alumni juga berpengaruh. Kalau kita ngomongin alumni, ini kan pasti yang kepikiran kalau di masuk kuliah tuh buat SNMPTN ya, karena SNMPTN itu berpengaruh banget dari alumni. Kalau ada alumni yang udah membuka jalan ke universitas-universitas yang bagus, pasti adik-adik tingkat di bawahnya juga akan terbawa-bawa gitu loh ya, seperti udah dibuka lah kesempatannya gitu. Misalnya udah ada yang tembus ke kedokteran UI misalnya ya. Nah, adik-adiknya itu insya Allah nanti dimudahkan gitu karena sudah ada alumni yang berpengalaman atau sudah ada yang berhasil tembus ke jurusan itu gitu. Nah, kondisi sekolah juga berpengaruh nih. Kondisi sekolah dengan memiliki kondisi sekolah yang aman, nyaman, dan asri gitu ya, bisa membantu kita dalam proses pembelajaran sehari-hari gitu. Jadi setiap lagi belajar gitu sekolahnya bagus, oh iya bisa meningkatkan motivasi, semangat gitu, semangatnya jadi makin bertambah gitu. Tapi karena sekarang lagi sekolah online, jadi nggak bisa ke sekolah gitu. Tapi nanti biarpun sekolahnya online online, tapi lingkungan sekolah juga harus tetap dijaga kelestariannya biar tetap bersih, nyaman digunakan kalau nanti sudah bisa digunakan lagi gitu. Seperti itu. Ya, Mbak Firda. Dalam menentukan pilihan PTN kita harus pilih sesuai minat kita dan kompetensi diri kita ya, tentu saja yang betul oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, kemudian betul. Setelah sebelumnya nih kita sudah membahas nih mengenai cara yang tepat untuk menentukan pilihan PTN. Ada yang bikin saya penasaran nih saat ini mengenai bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Untuk kondisi pendidikan di Indonesia saat ini ya, pendidikan kan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup atau life skill, sehingga
mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, seperti itu kira-kira. Iya, setelah kita bahas yang berat-berat nih, saya ingin tahu sedikit aja mengenai tips dan trik masuk PTN ala Ibu Nisa. Tips and triknya sederhana sebenarnya ya. Saya udah bikin nih beberapa tips and trik, semoga membantu. Nah, tips and trik yang pertama ini, seperti yang tadi kita omongin itu harus mengetahui minat dan bakat tiap orang gitu ya. Jadi kita harus tahu nih minat dan bakat kita itu kemana, ke jurusan apa gitu. Sebelum mendaftar untuk memilih jurusan gitu, kita harus tahu dengan pasti minat kita kemana. Nah, setelah kita tahu minatnya, kita akan memilih jurusan kan. Nah, dalam memilih jurusan ini, pilihlah jurusan yang kita rasa kita mampu untuk menjalaninya selama 4 tahun ke depan. Ya, pilih jurusan yang seperti itu. Lalu, jangan cuma memilih dan menetapkan minat dan bakat aja nih. Kita juga harus ada usaha dan ada kemauannya untuk belajar yang giat dan rajin untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, selain itu, baca dan pelajari terus-menerus soal-soal yang biasanya keluar di ujian masuk perguruan tinggi. Setelah itu, jangan lupa jaga kesehatan juga setelah belajar yang panjang gitu, yang lama. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan supaya nanti di hari H kondisi kesehatan kita prima dan tidak jatuh sakit. Itu kan cuma ya udah persiapan udah lama, udah panjang, tapi di hari H kita malah tumbang gitu, malah sakit kan. Nah, selanjutnya itu kembangkan terus kemampuan yang ada pada diri kita. Jangan hanya puas pada satu bidang aja gitu. Jangan hanya puas pada hari ini saya udah belajar, besok nggak usah gitu ya. Jangan seperti itu. Kita harus selalu konsisten belajar gitu supaya kemampuan kita juga akan bertambah terus gitu ya. Nah, ujian masuk PTN itu emang susah. Tapi kita itu nggak boleh menyerah gitu, nggak boleh pantang menyerah, nggak boleh karena susah udah gitu menyerah aja deh gitu, nggak boleh seperti itu. Kita harus konsisten menjalani semua prosesnya dari awal sampai akhir gitu. Harus belajar yang rajin, harus jaga kesehatan juga. Nah, kalau misalnya semuanya itu udah dilakuin, insya Allah kita udah siap buat mengikuti seleksi perguruan tinggi negeri gitu. Siap dah. Nah, iya, saya juga pernah mendengar nih tips dan trik dari Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau RPTNI yang juga Rektor Universitas 11 Maret Prof. Jamal Wiwoho. Beliau mengatakan yang pertama adalah pahami prosedur seleksi. Nah, untuk mendaftar ke PTN ini ada beberapa jalur, yaitu jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan seleksi mandiri. Ya, kemudian yang kedua, perhatikan ketatan persaingan. Jika Pak Jamal ini mengingatkan bahwa semua jalur masuk PTN baik SNM, SBM, dan mandiri itu sama-sama memiliki tingkat keketatan persaingan yang tinggi. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa memilih jalur seleksi yang tepat itu salah satu kuncinya, yaitu setiap jalur seleksi masuk perguruan tinggi memiliki kekhasannya masing-masing sehingga memerlukan persiapan yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir nih yang beliau sampaikan yaitu mengenali minat dan kompetensi diri kita sendiri. Seperti yang tadi kita sudah bahas, yaitu mengenali minat dan kompetensi diri. Pak Jamal mengatakan bahwa banyak siswa yang gagal masuk PTN bukan disebabkan karena kurang pintar, tapi karena strategi yang kurang tepat dalam memilih program studi. Nah, sebelumnya kita udah singgung nih mengenai jalur-jalur yang bisa dipilih untuk masuk ke dalam PTN. Keinginan kita yaitu jalur SNMPTN, SBMPTN, dan mandiri. Nah, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan Ibu Nisa mengenai 3 jalur tersebut. Ya, silakan Ibu Nisa. Iya, jadi jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3 ya. Ada SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Nah, apa sih bedanya dari 3 tahap atau 3 jalur ini? Nah, kita akan membahas satu-satu ya. Jadi, sebenarnya perbedaan yang harus kita tahu ini merupakan perbedaan yang sangat-sangat mendasar dari berbagai seleksi PTN ini. Nah, berikut merupakan perbedaan SNM, SBM, dan seleksi mandiri yang harus kita pahami jika kita ingin mendaftar. Nah, SNMPTN yang pertama itu SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, atau yang biasanya disebut oleh anak-anak sekolah itu dengan jalur undangan, ya. Nah, jadi jalur undangan ini tuh bukan berarti
PTN tiba-tiba kirim undangan ke sekolah, gitu bukan ya. Jadi PTN ini mengundang mahasiswa yang pintar lah istilahnya gitu ya, yang nilainya mencukupi, nilainya bagus, akademiknya bagus, prestasinya banyak, untuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri mereka. Nah, SNM ini yang harus kita lakukan untuk mendapatkan undangan SNM ini itu, yang pertama itu kita harus mendaftar ke panitia SNMPTN terlebih dahulu melalui sekolah. Jadi tahap pertama itu kita harus mendaftar dulu ke sekolah ya, harus dibicarakan dulu dengan sekolah, dengan guru, dengan teman-teman angkatan, supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih jurusan gitu ya, supaya saling menguntungkan di antara satu teman dan teman yang lain. Selanjutnya ada tahap yang kedua, yaitu tahap SBMPTN atau tahap seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, atau biasa kita sebut dengan tes. Dites ya biasanya SBMPTN itu. Nah, kalau tadi SNMPTN itu kan diundang tanpa tes dan hanya melihat nilai. Kalau SBMPTN ini itu kita dites dengan soal-soal yang tingkat kesukarannya lumayan susah gitu ya, dan harus dipelajari dengan benar-benar banget. Nah, pada SBMPTN ada 3 hal yang akan diujikan di hari H. Nah, yang pertama itu ada ujian tes kemampuan dan potensi akademik yang terdiri dari matematika dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta kemampuan verbal, numerikal, dan figural yang harus diikuti oleh semua peserta. Nah, yang kedua ada tes kemampuan dasar sains dan teknologi yang terdiri dari matematika, biologi, kimia, dan fisika. Nah, ini akan diikuti oleh peserta yang memilih ke dalam jurusan IPA atau Saintek, ya, Saintek saja. Nah, yang ketiga itu ada tes kemampuan dasar sosial dan humaniora, terdiri atas sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Nah, kalau tadi di IPA, yang ini soshum atau biasa kita sebutnya sebagai IPS, gitu ya. Nah, kalau kamu mau memilih jurusan yang IPA dan IPS dalam satu tempat gitu ya, dalam satu kesempatan, kamu bisa ikut tesnya. Itu ada tes gabungan yang namanya tes IPC. Tes IPC. Nah, kalau misalnya kamu mau ikut tes IPC, kamu harus mengikuti tes di bidang saintek dan juga di bidang soshum. Jadi kamu mengambil dua-duanya, tidak memilih salah satu ya. Kalau hanya saintek saja ya saintek, kalau soshum ya soshum, kalau IPC dua-duanya. Selanjutnya ini yang terakhir itu ada seleksi mandiri. Seleksi mandiri. Nah, kalau seleksi mandiri ini seperti namanya, PTN mengadakan seleksi mandiri yang dikelola oleh PTN itu sendiri. Kalau SNM dan SBMPTN ini kan tingkatnya nasional ya. Nah, sementara misalnya mandiri ini dikelola oleh PTN itu sendiri. Nah, contohnya itu yang kita tahu ya, ada SIMAK UI, ada UTUL UGM, ada Penmaba UNJ itu ya, salah satu yang kita familiar lah istilahnya gitu. Ya, seperti itu. 3 jalur masuk perguruan tinggi. Ya, setelah tadi dijelaskan mengenai 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Kalau gitu kita langsung aja nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih sistem penerimaan mahasiswa baru di berbagai universitas. Pasti tiap-tiap universitas memiliki standarnya masing-masing kan untuk penerimaan tersebut. Nah, sejauh ini apa sih yang membedakan sistem-sistem tersebut dari satu unit ke universitas yang lainnya? Contohnya kita ambil universitas yang di dekat kita ya, misalnya UNJ gitu ya. Saya akan membahas sistem penerimaan mahasiswa baru pada UNJ. Nah, UNJ ini kan merupakan universitas yang ada di Jakarta Timur ya. Nah, saya yakin udah banyak yang tahu lah universitas ini. Nah, kalau di UNJ ini, sebelum kita ke jalurnya, kita perkenalkan dulu nih di UNJ itu ada apa aja gitu ya. Nah, di UNJ ini ada 2 jenis pendidikan yang diselenggarakan, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Nah, fakultas dan program studi jenjang diploma, sarjana, dan pasca sarjana yang ada di UNJ, yaitu ada banyak ya, ada FIP, FBS, FMIPA, FIS, FT, FIK, dan FE. Nah, pada Universitas Negeri Jakarta ini, UNJ di tahun ini membuka beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru. Di antaranya ada 3 jalur yang tadi sudah dijelaskan ya, ada SBMPTN, SNMPTN, dan ada jalur mandiri. Nah, dengan banyaknya jalur penerimaan mahasiswa baru yang ada di UNJ, maka kesempatan kita atau kesempatan teman-teman semua untuk masuk ke UNJ ini semakin besar. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin.
jika ingin masuk ke UNJ ini ya. Dan ada 3 cara yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, cara-cara untuk mendaftar ke UNJ ini akan saya jelaskan. Nah, yang pertama ada pendaftaran melalui jalur SNMPTN. Nah, seperti yang tadi telah saya jelaskan, SNMPTN ini merupakan jalur undangan, yang berarti UNJ mengundang anak-anak pintar di sekolah untuk masuk ke UNJ, ya. Nah, untuk daftar ke SNMPTN di UNJ ini harus registrasi akun LTMPT dan pengisian PDSS pemeringkatan dan baru bisa daftar, gitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya ini bisa dicek sendiri di website LTMPT ya. Di situ sudah jelas sekali penjelasannya. Nah, untuk siswa-siswa yang tidak bisa mengikuti SNMPTN bisa ke tahap yang kedua, yaitu tahap SBMPTN atau tes ya. Nah, SBMPTN ini seleksi mahasiswa baru dengan menggunakan hasil UTBK atau tes atau bisa saja tes yang diadakan UNJ ataupun tes-tes yang kriteria lain yang ditetapkan oleh UNJ. Nah, seperti SNMPTN tadi, jika ingin mengikuti SBMPTN tadi itu harus registrasi dulu ke akun LTMPT ya. Untuk seperti apa detailnya bisa dicek juga di website LTMPT sendiri karena sudah lengkap di sana. Nah, pendaftaran terakhir yang UNJ buka itu ada jalur mandiri. Jalur mandiri merupakan jalur seleksi yang diadakan oleh panitia dari UNJ secara mandiri. Nah, UNJ ini namanya penmaba ya. Jalur mandiri UNJ ini penmaba. Nah, jalur mandiri UNJ ini terbagi menjadi 2. Jalur mandiri ujian tulis dan jalur mandiri berdasarkan prestasi. Nah, kalau jalur mandiri prestasi ini harus memiliki prestasi, misalnya di prestasi bidang saintek, sosum, seni, olahraga ataupun Al-Qur'an gitu ya. Nah, kalau bisa saja kalau misalnya kita punya pencapaian di bidang internasional itu lebih bagus. Nasional juga udah cukup bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya ada internasional itu bisa juga didaftarkan gitu. Dan kesempatannya lebih tinggi tentunya. Nah, terus yang kedua ini ada jalur mandiri ujian tulis. Nah, jalur ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa D3 dan S1. Nah, jenis ujian yang akan diujikan itu ada tes kemampuan dasar, tes kemampuan sains dan teknologi, tes kemampuan sosial dan humaniora, dan yang terakhir tes keterampilan. Tetapi tes keterampilan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mengambil jurusan tertentu yang memerlukan tes keterampilan. Tidak semua jurusan akan mengadakan tes keterampilan ini. Nah, kalau untuk kelompok ujian sama seperti yang ada di SBMPTN, yaitu ada saintek, soshum, dan campuran atau IPC. Nah, untuk biaya pendaftarannya itu saintek dan soshum dikenakan Rp300.000 tanpa ujian keterampilan. Nah, kalau untuk pendaftaran campuran yang IPC tadi itu dikenakan Rp450.000 ya tanpa ujian keterampilan. Nah, untuk biaya ujian keterampilan itu sendiri dikenakan Rp300.000 per pilihan prodi keterampilan. Jadi harganya atau pembayarannya dibedakan gitu ya. Ada yang uji dengan keterampilan dan ada yang tidak. Nah, pembayaran ini bisa dilakukan melalui teller atau bank, atau ya untuk lebih lengkapnya bisa nanti dicek di website UNJ sendiri atau website terkait lah ya. Karena di situ biasanya sudah lebih lengkap. Ya, seperti itu aja sih. Bener ya, berarti setiap universitas itu emang memiliki prosedurnya masing-masing. Berarti persiapan kita juga bergantung pada universitas apa, universitas mana yang ingin kita masuki. Ya kalau masuknya ke Universitas Negeri Jakarta, jangan malah mempersiapkannya untuk masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia. Kan bisa-bisa langsung gagal nih kita. Jadi jangan lupa baca prosedur-prosedur pendaftaran yang sesuai ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih mengenai perubahan pola masuk PTN yang dilakukan oleh Kemendikbud. Kemarin saya sempat membaca mengenai perubahan pola masuk PTN yang akan dilakukan mulai tahun 2024. Nah, apa aja sih perubahan dari pola-pola tersebut? Apakah memberatkan para calon mahasiswa baru atau justru meringankan pekerjaan mereka nih? Bagaimana menurut Ibu Nisa? Ya, memang ada isu perubahan yang akan dilakukan ya oleh menteri dan petinggi-petinggi gitu ya. Tapi belum ada kejelasan seperti apa sistem yang akan diterapkan nantinya gitu. Rencananya
sistem atau pola seleksi baru ini akan diterapkan pada tahun 2024 mendatang. Masih ada beberapa tahun ke depan ya. Mungkin pada tahun itu baru akan diperkenalkan dan diterapkan pola seleksi yang baru ini. Tapi untuk sekarang belum ada perubahan atau belum ada omongan mengenai sistem atau pola tersebut gitu. Jadi kita cuma baru mengetahui kalau oh ya ada perubahan, tapi belum dijelaskan secara rinci. Dan kita hanya mendapatkan bocoran bahwa sistem itu akan dipergunakan di tahun 2024 nanti. Nah, untuk pola yang akan diterapkan itu belum ada penjelasan atau belum ada rinciannya perubahan apa saja yang terjadi pada seleksi masuk PTN tersebut. Nah, sebab untuk saat ini rencana tersebut masih dalam berupa kajian dan akan ditetapkan beberapa tahun mendatang. Nah, pada pola penerimaan yang baru itu dijelaskan bahwa setiap siswa diminta memilih program studi disesuaikan dengan kompetensi siswa. Prodi yang dipilih sesuai dengan kompetensi yang diperoleh siswa selama bersekolah di SMA, MA, atau SMK. Nah, dengan adanya pola seleksi baru ini diharapkan sistem seleksi perguruan tinggi negeri mendatang lebih terarah, lebih terfokus, dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi tentunya, ya kan? Seperti yang saya katakan, tidak dalam waktu dekat ini ditetapkan, tapi akan baru ditetapkan pada tahun 2024 mendatang. Itu. Ya, berarti untuk menanggapi pergantian pola seleksi masuk PTN yang dilakukan oleh Kemendikbud tadi, kita memang harus menunggu sampai nanti benar-benar telah disahkan dan telah ditetapkan ya, agar tidak menimbulkan simpang siur berita simpang siur mengenai itu. Setelah tadi nih kita telah membahas mengenai bagaimana sih kita mengetahui minat dan kompetensi diri kita, lalu bagaimana sih kondisi umum pendidikan, lalu tips dan triks masuk PTN. Kemudian tadi kita juga sempat membahaskan mengenai jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Lalu penerimaan mahasiswa baru di berbagai universitas yang dimana tadi kita mengambil contoh dari Universitas Negeri Jakarta ya. Serta pergantian pola seleksi masuk PTN yang dilakukan Kemendikbud pada tahun 2024 mendatang. Nah, selanjutnya saya mau minta nih saran dari Bu Nisa mengenai hal-hal ini. Iya, tentunya kalau kita mau masuk PTN ya tentu harus ada niat dan kemauan yang besar banget dari diri kita sendiri ya. Jangan setengah-setengah gitu, cuman karena ikut-ikutan teman saya masuk ke sini saya harus ikut gitu. Nggak boleh seperti itu gitu. Tentu kita harus punya kemauan dan motivasi dari diri kita sendiri. Kita harus tahu tujuan kita masuk ke situ itu apa gitu. Apa yang akan kita jalani setelah kita masuk ke situ, kita akan belajar apa gitu. Dan kita harus sebelum masuk ke PTN itu kita juga harus mempunyai pengetahuan seperti apa rasanya nanti menjalani kuliah gitu ya. Jadi saat kita sudah berkuliah kita tidak seperti orang yang kebingungan gitu ya. Jadi kita sudah belajar lah istilahnya gitu ya. Untuk tes masuk perguruan tinggi tentu seperti yang tadi saya jelaskan itu harus ada motivasi dari dalam diri sendiri, ada kemauan yang kuat, dan memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat kita. Tentu untuk memilih jurusan juga ada tips and triknya nih ya, dan itu juga harus diperhatikan supaya kita bisa lolos ke PTN yang kita idam-idamkan. Kita udah sampai di akhir acara nih. Terima kasih kepada Bu Nisa untuk sarannya mengenai kunci sukses masuk PTN. Kalau begitu, sekian pertemuan kita dalam pembahasan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast Live Goes On bersama saya Firda Yulia. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.